Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nurdin Gopur, penyuluh perkebunan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, berbicara masalah benih, ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali ya, merupakan fondasi untuk produksi tanaman kita pada saat nanti kita menunggu misalnya masa produksi di antara 3 sampai 5 tahun ke depan. Dan kali ini saya sudah berada di UPT BP3B yang ada di kilometer 7 Cilikriwut ya, Jalan Cilikriwut. Kali ini kita akan berbicara dengan salah satu petugas yang memiliki kemampuan di bidang pengawasan benih. Mari kita masuk ke dalam. Baik, kali ini kita sudah bersama salah satu dari pegawai UPT Balai Perlindungan dan Pengawas Benih Tanaman yang ada di kilometer 7 Cilikriwut. Nah, langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bisa diperkenalkan, Bu, nama dan jabatan Ibu di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Titin Sri Idadani. Saya adalah pengawas benih tanaman perkebunan yang ada di Balai UPT BP3B Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah. Oke. Nah, Bu Titin, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bu ya mengenai Balai Pengawasan Benih Tanaman seperti itu Bu. Nah, bisa nggak Bu kasih penjelasan sedikit Bu, bagaimana sih Bu pentingnya benih bersertifikasi Bu untuk masyarakat pekebun ini Bu ke depannya seperti itu Bu? Baik, saya akan coba ya untuk memberikan penjelasan mengenai pentingnya benih bersertifikat dan berlabel untuk masyarakat pekebun yang ada di khususnya Kalimantan Tengah ya. Umumnya untuk seluruh masyarakat di Indonesia, yaitu untuk mendapatkan benih yang memang benih unggul dan bermutu. Benih tersebut harus dari sumber benih yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang mempunyai SK yang sudah di-SK-kan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Oh ya. Benih tersebut adanya di kita mempunyai 20 sumber benih saat ini yang ada resmi. 20 Bu ya. 20 saat ini yang resmi di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya kita di Kalimantan Tengah punya satu sumber benih yaitu dari PT GSIP Astra sebagai sumber benih yang ada di Kalteng. Nah, untuk masyarakat pekebun kita, khususnya petani yang awam, agar mendapatkan benih yang bersertifikat dan berlabel, yaitu benih unggul, sebutnya itu melalui sumber benih itu tadi. Sumber benih yang sudah di-SK-kan, sudah di-SK-kan oleh Menteri Pertanian. Dan direkomendasikan bahasanya ya, itu memang sudah resmi direkomendasikan untuk seluruh kebun kita. Nah, terus yang selanjutnya nih Bu ya, yang selanjutnya yang mau saya tanyakan kan tadi sudah ada rekomendasi nih dari UPT. Nah, mungkin kadang juga masyarakat bertanya kan, sebenarnya bagaimana sih Bu untuk proses sertifikasi yang selama ini mungkin dilakukan oleh UPT Balai Benih terhadap benih-benih yang ada di lapangan seperti itu Bu. Untuk prosesnya mungkin secara singkat mungkin bisa dijelaskan Bu ya untuk sertifikasi. Iya, sertifikasinya. Baik, kami melakukan sertifikasi terhadap benih-benih yang beredar yang khususnya di tempat kita Kalimantan Tengah. Pertama, kita mempunyai produsen benih. Produsen benih itu mereka yang melakukan penangkaran pembesaran benih dari kecambah untuk siap salur. Siap salur. Itu produsen benih ini atau penangkar, mereka sudah melalui penangkar yang resmi, mereka sudah mempunyai izin yaitu IUP usaha benih atau sekarang sertifikat standar. Mereka mengajukan permohonan kepada kita UPT BP3B untuk melakukan sertifikasi terhadap benih mereka yang mau diedarkan ke masyarakat. Jadi prosesnya mereka mengajukan sertifikasi itu sesuai dengan permohonan mereka berminta berapa banyaknya, kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu mereka sudah punya izin, IUP itu tadi legalitasnya sudah jelas, terdaftar di pemerintahan. Nah, jadi kami melakukan turun ke lapangan, setelah cek semua lengkap administrasi, kami melakukan pengecekan ke lapangan. Di lapangan kita memilih benih yang memang benar-benar unggul, segar, sehat, jenisnya kan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk keaslian benih tersebut. Bu ya. Sehingga memang produktivitasnya tidak diragukan lagi Bu ya. Ya mungkin juga buat masyarakat nanti yang memang perlu lebih lanjut nih untuk informasi lebih lanjut bisa
di-scan lah barcode yang ada di atas seperti itu Bu ya. Ya. Nah, selanjutnya nih Bu, pertanyaannya kalau tadi kan untuk mungkin untuk penangkarnya bahasanya Ya. kan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau sebagai masyarakatnya Bu? Sebagai masyarakat, bagaimana sih Bu cara masyarakat ini atau ya saya pribadi mungkin masyarakat juga mengetahui bahwa benih ini sudah disertifikasi atau belum Bu? Karena kan ya dengan sekarang kan harga kelapa sawit atau TBS yang agak stabil dan cenderung naik, banyak sekali masyarakat yang berminat menanam kelapa sawit seperti itu Bu ya. Tetapi kan mereka belum paham bagaimana cara benihnya memang yang sudah bersertifikat atau yang belum, karena kan ya banyak sekali kita jual penangkar-penangkar liar itu istilahnya Bu ya. Kalau untuk kita mendapatkan memang benih yang bersertifikat berlabel itu tadi kan dari awal petani itu setelah dilakukan sertifikasi mereka mendapat sertifikat dari Balai UPT dan benih yang diedarkan ke masyarakat itu ada labelnya. Oh, berarti harus diberikan label biru. Wajib ada label birunya Bu ya? Wajib ada label biru. Karena untuk rangkaian sertifikasi itu harus memang dia sertifikat dan label. Itu jadi satu, tidak bisa dipisahkan. Ya, label ini yang menjamin keabsahan karena apa? Di label ini sekarang kita di label itu ada barcode. Barcode itu yang menunjukkan bahwa kita scan itu barcode, menunjukkan itulah sertifikatnya, dilihat di situ jelas kelihatan ini sertifikat nomor sekian, asal usulnya dari mana, paritasnya apa, itu jelas di situ kelihatan. Berarti intinya keterangan daripada benih yang diedarkan tersebut. Berarti intinya memang harus ada labelnya Bu ya ketika memberi bibit, sehingga nanti informasi lebih lanjut bisa kita scan berdasarkan barcode yang ada di labelnya tersebut Bu ya. Oke, terakhir Bu, mungkin pertanyaan saya, ada nggak Bu pesannya untuk petani di Kalimantan Tengah supaya ya pesan-pesannya lah Bu supaya memang menggunakan benih berlabel sehingga memang ya UPT juga mendukung lah Bu untuk perkembangan kelapa sawit ke depannya seperti itu. Pesan kami untuk petani pekebun yang ada di Kalimantan Tengah agar apabila ingin memang benar-benar mendapatkan bibit yang baik lah, berkonsultasilah dulu ke instansi setempat. Misalnya ya kalau di kabupaten kan ada dinas perkebunannya, dinas pertanian bidang perkebunan. Kalau di sini kalau mau langsung silahkan ke UPT BP3B. Kami siap melayani. Mungkin nanti ada kontak person siapa yang dihubungi. Jangan membeli bibit yang sembarangan di pinggir jalan yang tidak ada legalitasnya. Karena sertifikat itu bukan sertifikat dari sumber benih. Sertifikat itu dikeluarkan oleh UPT BP3B yang sudah diperiksa oleh PBT-nya. Jadi itulah yang resmi untuk benih unggul bersertifikat dan berlabel. Oke. Terima kasih banyak Bu Titin ya atas penjelasannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini memberikan manfaat banyak untuk masyarakat di sekitar kita, Kalteng dan khususnya dan umumnya Indonesia seperti itu. Dan untuk masyarakat juga sampai jumpa di penyuluhan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.